Dengan langkah terseok, aku menghampiri tubuh ibu yang sudah terbaring kaku di atas brankar. Membuka kain yang menutupi tubuhnya, menatap wajah cantik ibu yang terlihat seperti orang sedang tidur. Ya Allah, Bu, kenapa ibu tega ninggalin Maila sendirian? Bu, mengusap pipi ibu yang sudah sedingin es. Lekasku seka air mataku, mencium kening ibu karena besok aku tidak mungkin lagi bisa melakukan hal itu. Ada apa, Mai? Ibu kenapa? Tanya Mas Ibnu yang baru saja datang sambil berlari ke arah kami berdua. Aku hanya diam tanpa menjawab pertanyaan Mas Ibnu. Laki-laki bertubuh tinggi besar itu menangis terseduh sambil memeluk jenazah ibu dan berkali-kali mengucap maaf. Ekor mataku melirik Lucy yang terus saja duduk mematung di pojokan ruangan sambil memainkan kuku-kukunya yang dicat warna merah menyala senada dengan lipstik di bibirnya. Perempuan itu seakan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Aku jadi curiga, jangan-jangan Lucy yang mencelakai ibu hingga beliau sampai meninggal. Astagfirullah, aku gak boleh berprasangka buruk terhadap dia. Sebelum ada bukti, aku harus menyelidikinya setelah ini. Kamu sih pakai kerja segala, jadi gak ada yang ngurusin ibu. Kalau kamu diem di rumah kan, ibu gak bakal seperti ini. Hardik Mas Ibnu menyalahkan aku. Kenapa aku yang disalahkan? Sudah jelas-jelas ibu meninggal saat sedang bersama Lucy. Tahu tuh wanita gak berbakti sama suami, sambung Lucy, membuat emosiku tidak terkendali. Plak! Ku tampar mulut wanita ular itu hingga seketika ia langsung terdiam dengan mata sudah dipenuhi kaca-kaca. Diam kamu, Lucy. Aku justru curiga. Jangan-jangan kamu yang sudah mencelakai ibu. Kamu juga sengaja kan gak mau bawa ibu ke rumah sakit supaya ibu tidak selamat. Berangku sambil menunjuk wajah si ular keket. Kamu mau nuduh aku? Air muka Lucy langsung berubah setelah aku mengatakan hal itu. Dia sudah tahu ibu Hafsah jatuh malah masih mainan handphone di sofa dan membiarkan Bu Hafsah tergeletak di kamar mandi tanpa ada inisiatif menolong. Untung Mbak Maila menghubungi saya dan Bang Ali nyuruh nengok. Kalau enggak, sampai sore juga Mbak Lucy enggak mau bawa ibu ke sini, sambung Mbak Tina, membuat Lucy kian tersudut. Apa benar itu, Lucy? Mas Ibnu menatap sinis ke arah gundiknya. Habis, aku enggak punya duit. Kan bingung mau bawa ibu ke rumah sakit pakai apaan. Masa aku harus bayarin biaya berobat ibu? Jawabnya enteng, membuat diri ini bertambah emosi. Aku hampir saja menarik rambut keemasannya yang sudah mulai memudar. Kalau saja Mbak Tina tidak memegangiku. Belum puas rasanya kalau hanya menampar mulutnya saja. Sabar, Mai, jangan marah-marah di depan jenazah ibu. Kasihan dia. Abraham mendekati, memberikan nasihat. Menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredam amarah karena hanya buang-buang waktu jika harus marah dan menghardik Lucy di tempat seperti ini. Dia pasti banyak mengelak dan tentunya dibela oleh suamiku. Setelah menyelesaikan administrasi dan surat keterangan kematian, jenazah ibu akhirnya dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dibawa pulang ke rumah, dimandikan, dan setelahnya kami bawa pulang ke kampung halaman ibu. Aku gak mau semobil sama Maila, tolak Lucy ketika aku hendak masuk ke dalam mobil suamiku. Aku mendengkus kesal mendengar ucapannya. Imanku benar-benar sedang diuji oleh manusia satu ini. Ya sudah, kalau begitu kamu gak usah ikut bareng kami. Kamu naik mobil Pak Badrun saja. Aku gak masalah kalau kamu gak mau semobil sama aku, Lucy.
Aku menyahut sesantai mungkin, walaupun api amarah kian membara di dada. Kamu yang seharusnya naik ke mobilnya Pak Badrun, bukan aku. Lucy masih saja ngotot. Ya Tuhan, apa Mbak Salama dulu tidak mengajarkan anaknya cara menghargai orang lain dan cara menempatkan diri saat keadaan sedang berduka seperti ini? Mungkin dia sudah mengajarinya. Akan tetapi anaknya yang sulit mencerna pelajaran hingga tidak tertampung di otak. Aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu tanpa mempedulikan Lucy. Ayo Bram, kita jalan. Abaikan Lucy, titahku kepada Abraham yang kebetulan mengemudikan mobil Mas Ibnu. Sebab keadaan Mas Ibnu yang sedang terpukul tidak memungkinkan dia untuk menyetir, apalagi melakukan perjalanan jauh seperti ini. Laki-laki berhidung mancung serta berambut panjang itu segera menyalakan mesin mobil, menggerakkan kendaraan roda 4 tersebut menjauh dari tempat tinggal kami dan meninggalkan Lucy bersama rombongan yang lain. Jangan mentang-mentang sudah tidak ada yang membelaku, kamu bisa semena-mena sama aku, Lucy. Aku nggak akan tinggal diam. Aku tidak pernah takut kepada siapapun, kecuali sama Allah. Aku bergumam sendiri dalam hati. Ekor mataku melirik ke arah Mas Ibnu yang sedang duduk diam di sebelah Abraham. Mata laki-laki yang sudah menikahiku selama 12 tahun itu terus saja basah. Dia terlihat sangat terpukul dengan kepergian ibu yang secara mendadak ini. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam, akhirnya rombongan pengantar jenazah sampai juga di pelataran rumah ibu. Semua keluarga serta tetangga sudah menunggu. Begitu juga Mbak Salama, ibunya Lucy. Aku turun dari mobil dan langsung menggandeng tangan Mas Ibnu masuk ke dalam rumah. Kamu, jangan gandeng-gandeng Mas Ibnu di depan umum, Mailah, teriak Lucy, membuat perhatian semua pelayat langsung tertuju kepadanya. Mas Hansa menarik kasar tangan Lucy dan mengajaknya masuk. Wajah laki-laki berusia lebih dari setengah abad itu terlihat merah padam. Mungkin dia merasa malu melihat kelakuan anaknya yang su'ul adab. Kamu bisa jaga sikap gak? Sungut Mas Hansa sembari menunjuk wajah putrinya. Lah, emangnya ada yang salah dengan sikap aku? Kan enggak. Aku cuma ngingetin Maila supaya jangan genit-genit sama pacar aku, jawab Lucy tanpa rasa bersalah secuil pun. Maila itu istrinya Ibnu. Kamu harusnya mikir, punya rasa malu sedikit. Kamu sudah jadi perusak rumah tangga orang. Kamu sudah berzina sama Ibnu dan semua orang di sini tahu. Ayah malu, Lucy. Ayah selalu jadi bahan gunjingan orang. Rahang kakak iparku terlihat mengeras dengan gigi menggeretak. Ngapain dengerin omongan orang? Gak penting. Kamu bener-bener ya, Lucy. Hati kamu itu terbuat dari apa sih? Kenapa bukan kamu saja yang mati? Biar gak bikin malu ayah terus. Kenapa harus ibu? Mata Lucy langsung memerah serta melebar. Mas Hansa meninggalkan anaknya yang sudah mulai emosi. Mungkin menghindari pertengkaran. Karena yang aku tahu, Lucy itu berani melawan kedua orang tuanya. Dan dia hanya takut sama ibu. Lucy, pakai baju yang sopan, aku berucap sembari menyodorkan gamis kepadanya. Ngapain ngatur-ngatur? Aku lebih nyaman pakai baju seperti ini. Mailah, protesnya tidak terima. Aku menyentak napas kasar. Susah kalau bicara sama orang gak punya adab. Sudah tahu banyak tamu, tapi masih saja memakai pakaian kurang bahan. Kamu bukan lagi di tempat lokalisasi, Lucy. Pakai baju yang sopan. Ku tarik perempuan itu ke dalam kamar, membuka bajunya secara paksa. Kemudian merobek rok mini miliknya supaya dia mau menggunakan gamis. Mataku terkesiap
melihat ruam di dada wanita ular itu. Alisku bertahu dengan dada bergemuruh, serta jantung berdegup begitu kencang. Apa diam-diam Mas Ibnu masih melakukannya dengan Lucy ketika aku tidur? Atau jangan-jangan setiap jam istirahat kerja Mas Ibnu pulang dan